Tujuan dapat mengenal sikap dalam belajar, serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA hingga mencapai prestasi yang baik. Ice breaking. Untuk mencairkan suasana kelas agar lebih semangat sebelum materi layanan BK disampaikan, mari kita tebak gambar. Setiap kelompok memperhatikan gambar yang tersembunyi yang ditayangkan. Setiap kelompok diminta menebak gambar tersembunyi yang ditayangkan. Perhatikan gambar di atas. Berapa jumlah kubusnya? 6 atau 7? Perhatikan gambar di atas. Ada beberapa burung dan ikan pada gambar di atas. Bisa 6, bisa 7. Nah, berapakah jumlah baloknya? 3 atau 4? Berapakah jumlah kaki gajah tersebut? 4, 5, atau 6? Semua benar, tergantung dari mana kita melihatnya. Apersepsi. Salah satu tujuan pendidikan di SMA adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa sesuai minat dan bakatnya, sebagai bekal dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Selain itu, dipersiapkan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap siswa memiliki bakat dan minat sendiri. Boleh jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya, juga sangat dipengaruhi dari luar dirinya. Mengapa demikian? Karena sebesar atau sebaik apapun bakat minatnya tentu tergantung pilihan hidupnya. Apakah bakat minatnya ingin dicapai dengan sungguh-sungguh secara optimalkah? Atau dibiarkan begitu saja tanpa tahu bahwa dirinya memiliki potensi yang sangat baik? Untuk itu, agar Anda bisa sukses melewati masa emas di SMA, maka perlu cara untuk mewujudkannya. Tujuan pendidikan di SMA. Secara umum, untuk membantu peserta didik menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran, minat lintas mata pelajaran, dan minat pendalaman pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, arah pilihan karir, atau pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi. Secara khusus, pendidikan di SMA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kemandirian tersebut pada nomor 1 didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Kurikulum SMA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran
lintas mata pelajaran dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Setelah selesai pendidikan di SMA, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA. Ini ada beberapa mata pelajaran yang ada di SMA. Ada kelompok A adalah wajib, terdiri dari 6 pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3, bahasa Indonesia. 4, matematika. 5, sejarah. 6, bahasa Inggris. Kalian bisa lihat di sana ada alokasi waktu belajar per minggu, baik kelas 10, 11, bahkan kelas 12. Kelompok B, pelajaran kelompok B wajib. Ketujuh adalah seni budaya. 8, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 9, prakarya dan kewirausahaan. Jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggu kelas 10 itu terdiri 24, kelas 11 24, kelas 12 24. Kelompok C adalah peminatan. Mata pelajaran peminatan akademik kelas 10, alokasi waktu belajar per minggu adalah 18 jam. Kelas 11 20 jam, kelas 12 20 jam. Jumlah pelajaran yang harus ditempuh per minggu kelas 10 adalah 42 jam, kelas 11 adalah 44 jam, dan kelas 12 adalah 44 jam. Di sini kita akan melihat kelompok A dan pelajaran kelompok B wajib. Itu tadi kelas 10, 11, 12 sama-sama 24 jam. Dan ada kelompok C yang adalah peminatan matematika dan ilmu alam. 1 matematika, biologi, 3 fisika, 4 kimia. Peminatan ilmu sosial, itu pelajaran geografi, 2 sejarah, 3 sosiologi antropologi, 4 ekonomi. Peminatan ilmu bahasa dan budaya, 1 bahasa dan sastra Indonesia, 2 bahasa dan sastra Inggris, 3 bahasa dan sastra asing lainnya, 4 antropologi. Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran antar kelompok peminatan. Di SMA terdapat pilihan kelompok peminatan jurusan, di antaranya kelompok peminatan atau jurusan matematika dan ilmu alam, disebut IPA. Kelompok peminatan atau jurusan ilmu sosial atau disebut IPS. Kelompok peminatan atau jurusan ilmu bahasa dan budaya disebut bahasa. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung juga oleh beberapa hal, di antaranya minat dan bakat serta kemampuan, lingkungan belajar, serta sikap dan kebiasaan belajar. Memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaan belajar. Yang pertama, kenali minat dan bakat Anda. 2, kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan.
3. Ketahui rencana kuliah dan karier di masa depan. 4. Diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Yang kelima, jangan ikut-ikutan teman. 6. Jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 1. Menyenangi pelajaran, baik teori ataupun praktek. Kedua, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. 3. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. 4. Mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. 5. Masuk kelas tepat pada waktunya. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11. Mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. 13. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Tips meraih sukses belajar di SMA. 1. Memiliki iman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. 2. Berbakti pada orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Berintegritas. 5. Taat pada tata tertib. 6. Memiliki kemandirian. 7. Menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. 8. Temukan kegembiraan dalam setiap langkah. 9. Hormati kakak kelas. 10. Mengumpulkan tiap tugas yang diberikan oleh guru. Kegiatan atau aktiviti peserta didik. Kalian bisa baca tentang kisah inspirasi, kisah sebuah batu kusam. Suatu ketika, seorang pengrajin batu berjalan di gunung yang sangat besar dan melihat seongkok batu dengan berwarna coklat kusam yang telah diselimuti oleh lumut dan penampakan luarnya relatif lapuk. Kemudian dengan sekuat tenaga sang pengrajin tersebut mengayunkan godamnya mengenai batu hingga mendapat bongkahan batu sebesar kepala. Dan mulai terlihat warna asli batu tersebut berwarna putih. Dibawalah batu tersebut ke rumahnya, dipotongnya dengan menggunakan gerinda atau alat pemotong batu, sehingga percikan api hasil gesekan dengan batu tersebut sesekali terlihat. Dihaluskanlah permukaannya yang kasar dari batu tersebut, kemudian dipoles. Siang dan malam ia berusaha membuat sebentuk batu menghias cincin dari warna batu yang putih dan kasar. Berangsur-angsur menjadi putih, mengkilap dan licin. Pengrajin tersebut tahu betul kesempurnaan bentuk sebuah batu penghias cincin. Akhirnya terciptalah sebuah batu cincin yang bernilai.